Ini timeline tentang perkembangan seni rupa Islam di Indonesia periode 70 sampai sekarang ya? Ya, 2024. Nah, bisa dijelaskan, Kang? Seperti yang kita lihat di infografis ini, bahwa 1970 itu merupakan tonggak kelahiran wacana seni rupa Islam pertama kali di Indonesia, karena kaum modernis atau kaum intelektual ketika itu mencoba menghadirkan gaya-gaya modern barat dengan visual estetika timur dan tradisi pada sebuah karya. Salah satu punggawanya yaitu Pak Ade Piros dan Ahmad Sadali. Pak Ahmad Sadali ini merupakan dosen ITB, kemudian Pak Ade Piros juga dengan di era yang berbeda. Pak Ahmad Sadali di era 50-an, tetapi perkembangan wacana seni rupa Islam yang ketika itu, berbagai konvensi pengamat itu mengatakan mengalami stagnansi karena tidak ada wujud visual keislaman timur yang dihadirkan. Tetapi di era Pak Ade Piros pertama kali menghadirkan tulisan kaligrafi Arab di karya-karya lukisannya. Makanya di 1970 bisa kita sepakati bersama sebagai tonggak kelahiran seni rupa Islam di Indonesia. Berikutnya di 1970 ini ada kita hasil dari mengumpulkan katalog bahwa 1970 ada beberapa pameran utama. Itu di tahun 1972 pameran seni lukis kaligrafi pertama itu Case Manhattan Art Program, tentunya dari Pak Ade Piros sebagai mahasiswa di Amerika. Kemudian berpameran dengan konsep menghadirkan seni rupa Islam di Jakarta. Itu terjadi dua kali, di 1972 dan 1976. Selanjutnya di tahun 1980 kita bisa melihat karya Ade Piros di pameran tunggalnya, retrospektif di Taman Ismail Marzuki. Kemudian 1987, 1988, 1989 ini merupakan rangkuman dari beberapa pameran yang terjadi di era 1980-an. Tetapi yang memiliki tajuk besar, yang dampaknya memiliki dampak yang cukup besar, yaitu hanya di 4 tahun ini. Selanjutnya di era 90-an. 90-an ini menjadi menarik ketika 1991 itu terjadi festival Istiqlal pertama kali, yaitu Istiqlal Contemporary Art. Itu terjadi di Masjid Istiqlal dan itu menjadi boom untuk pameran seni rupa Islam. Pengunjung mencapai jutaan, bahkan dilanjutkan lagi di tahun 1995 Istiqlal Contemporary Art yang kedua itu mencapai 7 juta orang pengunjung di event tersebut. Ini menjadi batu loncatan pameran seni rupa Islam berkembang pesat di era 90-an. Namun menjadi paradoks ketika masuk era 2000-an, ini menjadi minim event. Sekalipun event ini banyak terjadi, namun skalanya kecil. Dari skala kuota seniman, kuota karya, galeri-galeri tetap menghadirkan tajuk pameran seni rupa Islam dengan skala yang kecil, era 2000-an sampai 2010. Tapi bisa kita tandai di tahun 2009 Islamic and Identity ini menjadi pameran yang cukup menjadi penanda, karena karya-karya modern, karya-karya kontemporer itu hadir sebagai karya kritikal untuk seni rupa Islam itu sendiri. Selanjutnya di era 2010-an kita bisa mengatakan bahwa di era inilah pameran seni rupa Islam terbesar terjadi di era 2000-an itu, yaitu terjadi di tahun 2011. Ada yang namanya pameran Bayang, itu terjadi di Galeri Nasional, pameran besar seni rupa kontemporer Islam yang diinisiasi oleh ITB, Ikatan Keluarga Alumni ITB, yang mengundang beberapa seniman dari luar, dari non ITB. Itu sekitar 200 karya di sana. Tapi setelah itu mengalami kemunduran atau tidak populer pameran seni rupa Islam ini, yang sampai pada 2024 ini kita bisa menyebutkan bulan terbit exhibition di Gallery Art Exhibition ini, di Gallery Art Grey, bisa menjadi kita kehadiran kembali. Makanya saya memakai
istilah bulan terbit. Karena bulan terbit kita asosiasikan sebagai hilal, bulan yang kecil baru muncul lagi Tapi sebagai penanda. atau sebagai spirit yang baru. Iya. Mungkin seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Kang Akbar. Terima kasih, Mas. Atas seluruh penjelasannya. Semoga ini menjadi semangat dan inspirasi bagi teman-teman di kaum muslimin untuk bergerak menghidupkan kembali tentang seni dan budaya dalam peradaban Islam. Gitu. Atur nuhun Kang. Atur nuhun, Sukses. sami-sami. Terima kasih, Mas.